Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik semuanya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Triwahyudi. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai kebijakan yang akan saya rekomendasikan kepada pemerintah. Di sini sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai rekomendasi apa yang akan saya berikan, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai dampak yang ditimbulkan dari COVID-19. Wabah virus corona ini memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Dampak itu bisa saja diminimalisir, namun hal itu tergantung terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan beberapa stimulus baik fiskal maupun moneter, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi dampak penularan COVID-19 pada ekonomi domestik. Dalam menghadapi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia sudah melakukan pendekatan yang cepat dalam mengurangi dampaknya pada perekonomian. Semakin bertambah hari, maka semakin pula bertambah kasus COVID-19 di Indonesia ini. Hal semacam ini juga dikhawatirkan akan berdampak lebih besar terhadap kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin hari akan semakin melambat. Jika terjadi perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan sangat berkurang, serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di dalam masyarakat. Sektor yang sangat terpukul dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah sektor pariwisata, karena adanya larangan traveling dan konsekuensi social distancing. Imbasnya merembet ke industri perhotelan, retail, dan lain-lain. Selain sektor pariwisata, juga terdapat sektor manufaktur yang juga terdapat imbasnya karena terhambatnya suplai terhadap bahan baku. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga pokok dan memicu terjadinya inflasi. Ada dua macam yang harus diperbaiki jika kita akan mengambil kebijakan fiskal, demand pull inflation dan cost pull inflation. Demand pull inflation, yaitu demand akan berjalan dari sisi E ke sisi F dan dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan harga dan real GDP mengalami kenaikan. Kenaikan permintaan akan menggeser kurva AD menuju ke AD1 dan titik keseimbangan baru F akan menjadi suatu kenaikan harga. Cost plus inflation, yaitu terjadi karena adanya kenaikan harga. Kurva agregat supply akan bergeser dari kanan ke kiri karena adanya kenaikan harga. Ketika biaya produksi naik sementara permintaan tetap, maka jumlah yang ditawarkan berkurang. Kurva penawaran AS akan bergeser ke AS1. Pada titik keseimbangan F, maka harga akan meningkat. Inflation adalah kondisi di mana terjadi permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa relatif tinggi dibandingkan kemampuan pasar untuk menyediakan kebutuhan tersebut pada waktu terjadinya pandemi. Cost plus inflation ini terjadi ketika adanya kenaikan harga pada barang-barang mentah yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa mengalami penyesuaian dan adanya kenaikan harga. Sekarang ini sudah berupaya dalam membatasi interaksi sosial, tentu menjadi pilihan yang tepat untuk membantu menghambat penyebaran COVID-19. Imbauan pemerintah untuk beraktivitas di rumah dan menghindari interaksi sosial dan ekonomi menjadi terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat untuk dijadikan sebagai stimulus fiskal. Tidak hanya pada fokus kepada menyelamatkan jiwa warga negara, tetapi tetap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa rekomendasi untuk pemerintah dalam kebijakan fiskal selama COVID-19 ini berlangsung. Yang pertama, yaitu pemerintah perlu melakukan relokasi dan reprogramming anggaran kementerian dan lembaga untuk mendukung penanganan penyebaran COVID-19 ini. Kebijakan ini untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran darurat kebencanaan dalam APBN 2020. Kebijakan ini perlu dikoordinasi yang baik antara Menteri Keuangan, Bappenas, dan seluruh kementerian terkait agar bisa berjalan efektif sehingga alokasi berjalan tetap bisa terjaga. Yang kedua, yaitu pemerintah perlu fokus untuk mengefektifkan belanja kesehatan. Pemerintah perlu segera menghitung optimalisasi belanja kesehatan seperti kesiapan alat tenaga medis.
Yang ketiga, yaitu kesiapan bahan pokok di daerah di situasi terbatasnya ruang gerak dan interaksi masyarakatnya. Ketersediaan bahan pokok akan sangat penting, terutama di perkotaan, dengan menjamin tersedianya stok makan dan harga terkendali untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Akibat tersedianya stok pangan akan menimbulkan kenaikan di tengah-tengah masyarakat, sehingga banyak masyarakat akan berbondong-bondong untuk membeli bahan pokok dan mengabaikan protokol kesehatan demi mendapatkan bahan pokok makanan. Yang keempat, yaitu melakukan relaksasi pajak penghasilan baik pekerja industri manufaktur ataupun pajak badan untuk industri manufaktur diperluas. Perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh industri manufaktur, tapi juga sektor-sektor lainnya. Karena itu, pemerintah juga perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak serta penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor yang lain. Yang kelima, yaitu menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan BLT. Pemberian BLT diberikan kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan serta pemutusan hubungan kerja. Penyaluran BLT. Penyaluran BLT ini perlu diikuti dengan ketepatan data penerimaan bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyaluran sehingga dana BLT ini tidak salah sasaran dan diterima oleh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya, penjelasan dari saya, semoga
Semoga penjelasan yang saya berikan ini bermanfaat kepada kalian semua dan semoga kalian selalu disertai kesehatan. Dan jangan lupa kalian selalu cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker ketika bepergian. Dan jangan lupa kalian juga harus social distancing. Berkepatan makanan yang sehat ketika saat pandemi berlangsung. Dan tetap stay safe semua. Bye.